logikanya tidak nyaut-nyaut, ada gitu. Nah ini maksudnya situasi itu seperti itu. Jadi dinamikanya banyak sekali. And then the personalities involved. Nah ini terus terang kalau kelas ini minimal ada the teacher and the learners gitu ya. Nah, gurunya sama siswanya. Dan juga mempengaruhi kelas ini. Kalau guru misalnya kereng gitu ya, gurunya galak gitu, akan mempengaruhi situasi kelas. Siswanya juga begitu, siswanya pinter-pinter, saya katakan, siswanya yang biasa, siswanya ada yang lamban, gitu ya, bodoh-bodoh itu juga mempengaruhi materi yang akan kita pilih. Untuk kelas yang pinter-pinter ya kita pilihkan materi yang agak sulit sedikit. Kalau sing bodoh-bodoh mungkin perlu dicari materi yang mudah, semacam itu. And then number 3, the learner expectation and motivation. Nah, ini sangat berpengaruh ya. Ada mahasiswa yang ekspektasi harapan itu atau seleranya itu tinggi. Dan saya pengen nanti kalau lulus ya IP-nya itu rata-rata IP harus 4 gitu ya. Nah ini kan mempengaruhi situasi kelas. Maka yang semacam itu akan rajin gitu ya. Karena beda dengan yang kuliah asal kuliah ya, itu kan sak-sae gitu ya. Nah ini kan menyebabkan apa? Dia cuma sekedar formalitas dalam kuliah. Begitu juga motivation ya. Biasanya orang yang punya high expectation tuh ya motivasinya tuh tinggi. Kalau harapannya tinggi, maka juga apa namanya motivasinya juga tinggi. Nah, yang keempat adalah the constraint imposed by syllabus. Constraint itu apa? Constraint. Constraint mean apa? Problem. Kendala. Kendala adanya syllabus. Nah, syllabus itu biasanya ada yang runtut, ada yang tidak gitu ya. Kadang-kadang materi sudah tersusun rapi, kadang-kadang yang belum. Nah inilah beberapa hal kenapa kita perlu mengadaptasi materi lah. Kalau misalnya ada syllabus yang tidak urut ya, guru harus mengurutkan. Biasanya kalau sekarang SMP itu ya, jenis teksnya itu di lapangan ternyata misalnya urutannya prosedur dengan deskriptif ya. Deskriptif dulu lah, maka harus kita urutkan ya. Biasanya lebih gampang yang prosedur dulu. Nah, semacam itu hak guru ketika di lapangan. Baik, sekarang yang ketiga, how do we adapt material? Caranya bagaimana nih? Ini praktek gitu ya, medianya itu. Baik, kita silakan baca dulu dalam hati ini ada saya kerjakan sebentar saja.
Ya, Pak. Oke, silakan dibaca dulu, Mas. How do we adapt materials? 1. Leaving out some parts of the materials. 2. Adding materials from your own. 3. Changing the material to make it more suitable. 4. Replacing material with something new. Oke, ini 4 cara kita mengubah atau membenahi materi. Leaving out some parts of the material maksudnya apa itu? Leaving out some parts of the material. Leave out artinya apa? Menanggalkan ya. Menanggalkan atau menghilangkan. Menghilangkan sebagian materi. Kalau materi itu terlalu banyak gitu ya, ini apa namanya? Secara implisit begitu. Kalau materi terlalu banyak, itu perlu kita tanggalkan sebagian. Misalnya kalau di SMP kan cuma 40 menit ya. Misalnya suatu ketika materi banyak itu perlu kita pilih yang penting saja. Ada beberapa hal yang perlu kita kurangi. Sebaliknya nomor 2 itu adding materials from your own. Itu menambah materi ya. Ini sebaliknya kalau materi terlalu sedikit ya. Ini misalnya suatu ketika ini 2 jam pelajaran. Berarti 2 kali 40 menit ada 80 menit lah. Ini kok kebanyakan materi sedikit lah. Itu perlu kita tambah. Mungkin dari majalah, mungkin dari internet gitu ya. And then changing the material to make it more suitable. Ini mengubah materi supaya lebih sesuai. Nah ini mungkin apa misalnya dalam SMP misalnya tentang apa report teks gitu ya. Nah ini mungkin uh, sesuai kemampuan anak SMP itu kira-kira jenis teksnya seperti apa. Ini kalau misalnya uh, terlalu luas tuh ya, maka kita perlu ubah supaya lebih sesuai. Atau bahkan ini nomor 4 ya, ini apa? Replacing material. Jadi kita ganti materi ini sesuatu yang baru sama sekali kan. Nah ini beberapa cara untuk membenahi materi. Nah, sebenarnya ini kalau anak-anak anak apa mahasiswa biasa ya, ini misalnya leaving out some parts of the material ya. Nah, ini kita ilustrasikan dulu ya. Kalau misalnya tadi yang baca mas siapa namanya? Dimas, Pak. Dimas. Oke. Nah, ilustrasi misalnya Anda rambutnya terlalu panjang gitu ya, dipotong some parts of the material. Kukunya panjang dipotong lah itu leaving out ya. Kalau adding ya misalnya kalau anak perempuan tuh kan, oh anak perempuan dulu ya kalau living out ya yang dilaknat Allah kalau anak perempuan kan tidak boleh ya misalnya kan apa mengerik apa ini alis dia itu kan dilaknat Allah dan juga apa tuh nanti mengubah juga ya boleh sebenarnya kalau kalau alis itu kan apa adanya begitu ya nah, kalau kita lihat bintang film kemudian aktor aktris dia itu banyak yang dikurangi digerik supaya itu kan dilaknat Allah termasuk ini apa merapikan gigi dipotong gitu ya tapi kalau kalau cuma di apa itu namanya apa tuh bezel supaya Ya, rapi ya supaya tidak merongos itu boleh ya itu kan cuma susah nah eding ini kadang-kadang yang juga nah, anak perempuan ya misalnya apa ya pakai kitek gitu ya
pupuran, lipstick, biar lebih apa? Mas Dimas, Iya, Pak. Dimas, halo Dimas. Iya, Pak. Lipstick itu untuk apa toh? Untuk memerahkan bibir, Pak. Apa mesti merah? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya, kan nggak pernah pakai. Oke, jadi itu yang bisa pakai anak perempuan ya. Itu untuk memerahkan bibir ya. Kalau lipstiknya tuh merah, tapi juga ada yang hitam ya. Ada Mbak, ada enggak tuh yang lipstik hitam? Halo cewek-cewek, Ada, Pak. kenapa pakai lipstik hitam? Betul ada itu. Ya ini guyon dulu ya. Ntar ada yang masuk. Ini banyak. 126. Ya kenapa ada hitam tuh Mbak? Halo? Kenapa ada yang pakai lipstik hitam? Itu Buat foto, Pak. buat apa? Buat foto. Oh gitu. Gila, gila. Itu ternyata kalau ceritanya Pak Agus ya, yang pernah ke Skotlandia, itu justru orang sana itu lipstik itu hitam. Terutama di musim dingin ya. Nah, itu kalau enggak pakai lipstik hitam itu seperti mayat, katanya begitu. Jadi, karena di daerah yang dingin itu kalau orang yang putih-putih ya, nanti kalau enggak pakai lipstik hitam malah jebleh gitu. Nah, ini maka lipstik hitam bukan untuk memang supaya tidak kelihatan seperti mayat atau jenazah begitu, maka dipakai lipstik hitam. Tapi umumnya tadi yang dikata sama Dimas ya rodok lirik itu ya, itu umumnya itu merah atau mungkin oranye gitu ya. Oke, itu namanya eding ya. Tapi juga enggak boleh loh Mbak, Mbak Dila ya, misalnya itu pakai apa itu, ini apa, sing tempat mata itu namanya apa? Hmm? Penyanyi-penyanyi itu pakai apa namanya? Alis buatan namanya apa? Maskara, Sulam, Pak. sulam. Itu kan kalau cuma satu dua ya, kalau ditambah biar kelihatan lentik, lentik, wah, bulu rambutnya ya. Termasuk wig, termasuk memakai, kalau orang Jawa itu apa? Gelungan itu kan dilaknat Allah. Jadi nanti kalau Anda jadi nganten tidak usah pakai gelungan tuh ya. Pokoknya yang penambahan-penambah itu dilaknat Allah. Ini bagi perempuan. Termasuk operasi plastik ya. Operasi plastik luar negeri supaya tambah apa Mbak? Mancung, Tambah Pak. mancung hidungnya. Ya. Nah, itu juga tidak boleh itu dilaknat Allah. Dulu Anda Anda teringat Yupe atau tidak? Almarhumah Yupe. Dimas, teringat enggak? Yupe. Julia Perez. Iya, Pak. Ingat saudara? Ingat, Pak. Nah, itu yang dioperasi apanya? Nggak tahu, Pak. Soalnya cuma tahu-tahu aja, Pak. Oh gitu ya.
Oke, itu yang dioperasi buah dadanya sehingga kelihatan lebih besar gitu ya. Ini macam-macam saja itu. Jadi kalau itu intinya itu kalau Edison itu banyak sekali anak perempuan ya. Oke, kita kembali. Jadi kalau materi ya tadi ditambah kalau kurang gitu ya. Changing the material to make it more suitable, jadi mengubah supaya lebih sesuai ya. Mungkin dibahas sedikit. Kalau kalau yang biasa kita lakukan itu apa? Memakai apa? Simplified ya. Teks. Teks yang panjang gitu ya. Itu perlu dikurangi sehingga di hadapan siswa itu tidak kelihatan begitu banyak materinya, terutama untuk reading gitu ya. Atau kalau untuk reading untuk SMP SMA kan harus dicarikan ya kira-kira sesuai dengan jamnya minimal begitu atau sesuai dengan levelnya. Nah ini dulu yang sering dilakukan guru adalah membuat apa? Simplified text. Jadi teks-teks yang disederhanakan. Kemudian dikurangi kalimatnya. Misalnya kalau kalau ambil materi dari majalah atau dari surat kabar itu kan panjang sekali ya. Ada satu headline itu biasanya kan isinya panjang sekali. Itu kan untuk pembelajaran kan tidak memungkinkan atau waktunya gitu ya. Maka perlu diubah supaya lebih sesuai. Nah ini yang paling paling parah itu yang mengganti ya. Mengganti materi. Misalnya ada bacaan yang isinya itu berbau sara kalau Indonesia ya. Atau mungkin bacaan-bacaan yang mengandung hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, itu perlu kita ganti ya. Baik, ini cara merubah materi, cara membenahi materi. Oke, kembali pada Dimas atau di Lahira. Kalau misalnya ini ada lagi ya, apa namanya, ilustrasi lagi. Dimas sih. Dimas kalau kamu misalnya, Dimas tinggi badannya berapa? Dulu terakhir ngukur itu sekitar 170-an, Mbak. Buat 172 kayaknya. cukup tinggi ya. Di Lahira berapa? 158, Pak. Well, ideal. Misalnya Kak, kowe kurang tinggi tuh gimana cara meninggikan badan? Itu termasuk additional ya. Jadi misalnya sepatunya pakai yang tinggi gitu dia. Ini kesannya tuh bisa tinggi gitu loh. Ini kalau kita lihat televisi itu kan biasanya penyiar-penyiar itu kan biasanya kan haknya tinggi sekali itu ya. Mungkin lebih dari 10 cm. Ya. Sehingga bisa mengangkat kesannya itu dia apa? Tinggi. Lalu ditutup dengan celana panjang gitu ya. Itu kan contoh itu Edison. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya tentang when we adapt the material. Bagaimana kita membenahi materi. Coba dibaca yang cewek lagi. Silakan salah satu dari saudara. Dibaca semua, Pak. Itu ada 5 ya, 3 dulu saja, 3. When do we adopt materials? Adapt. One language. When do we adapt materials? When do we adapt material? One language content. Exercise are too mechanical, complicated, and difficult. Two, subject matters or topic is not suitable or interesting to the learner. Three, the skills are not balanced. Oke. Bila mana kita menyusun materi itu, bila isi bahasanya mungkin terlalu mechanical. Mechanical itu apa toh? Terlalu banyak aturan gitu ya.
Misalnya harus apa tuh? Misalnya Anda akan menulis suatu teks ya, itu loh, jumlah katanya sekian, paragrafnya sekian, lalu tiap paragraf sekian kalimat, nah, itu kan mechanical. Nah, itu perlu diubah itu ya. Udah cukup tulis write text about apa gitu ya, atau make a composition with the title apa, udah itu kan enak gitu ya, longgar gitu ya, fleksibel gitu loh. Kalau kita tentukan kurang lebih sekian kata, lalu terdiri sekian paragraf, minimal itu mechanical. Itu kalau apa namanya, dalam Al-Quran seperti Bani Israil itu ya, disuruh menyembelih apa, sapi, data-datanya, sapinya yang jantan apa yang betina, terus bulunya warnanya apa, lalu kira-kira umur berapa ya, macam-macam itu mechanical. Dan juga mungkin too complicated itu sangat rumit ya, sangat rumit sekali ya. Itu hampir sama ya, mechanical sama apa tuh complicated itu. And also maybe too difficult, mungkin bahasanya itu sangat sulit, maka perlu kita benahi. Yang kedua, the subject matter or topic is not interesting to the learners. Mungkin permasalahan tidak menarik bagi siswa. Sekarang kan tentang apa? Misalnya tentang Omikron itu menarik ya. Tentang misalnya pemulihan ekonomi, tentang pembelajaran dengan daring lah, semua itu menarik. Kalau tidak menarik ya usahakan yang kontekstual itu biasanya menarik dari yang baru masuk. Elvira. Kalau suatu tidak menarik sudah, buat siswa males untuk mengerjakan tugas itu ya. Kemudian kemungkinan skills are not balance antara listening, speaking, reading, writing ya, itu tidak imbang. Maka kita perlu seimbangkan supaya masing-masing skill itu ada porsinya yang sama. Baik, yang keempat dan kelima. Lanjut. Yang nomor 5 nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan? Agak diturunin. Oh iya. Oke ya. For Dinaikin loh, malah loh. For gradation or progression is not good. 5. Cultural content is not appropriate to the learner's culture. Culture. Ojo culture ya, culture, budaya. Yang keempat, gradisnya is not good. Tadi sudah kita bicarakan ya, apa tuh? Gradasi materi atau susunan materi tidak bagus. Kalau materi bagus itu dari mudah ke yang sulit, dari yang simple ke yang kompleks, itu kemarin dulu gitu ya prinsipnya. Dan biasanya kok ini tidak karu-karuan. Nah ini perlu kita ubah ya, susunan materi itu atau gradasi materi itu. Yang terakhir, cultural content is not appropriate to the learner's culture. Nah, ini muatan budaya tidak sesuai dengan budaya siswa. Nah, ini juga perlu kita sesuaikan. Terutama yang bertentangan ya. Kalau yang memperkaya tidak masalah. Gitu ya. Yang bertentangan misalnya apa? Misalnya materi untuk SMP kok udah dibeli pelajaran tentang nudism, tentang apa? Sekularisme, hedonisme ya, semacam itu kan akan meracuni anak gitu ya. Maka tidak boleh, itu perlu kita sesuaikan. Nah, kalau budaya-budaya tentang perluasan budaya tidak apa-apa, misalnya tentang
Misalnya di sana ada budaya apa itu? Halloween Day gitu ya. Ada Thanksgiving Day lah semacam itu bisa memperkaya pengetahuan mereka tentang budaya mereka sendiri. Nah, untuk saudara ya tahu semuanya gitu ya. Misalnya Anda akan belajar di luar negeri, harus memahami kapan itu ada, misalnya gitu ya. Thanksgiving itu apa maksudnya? Halloween itu maksudnya apa lah? Ini perlu kita tahu. Baik, itu kapan kita mengadaptasi materi atau menyesuaikan materi. Ini masih ada yang ke berapa ini? Yang keenam ya. Yang keenam adalah friendly image. Nah, ini ya, citra yang tidak ramah. Itu biasanya dikaitkan dengan apa? Layout daripada buku ya. Biasanya kalau ini kan menurut saya ramah buku saya ini ya. Jadi di bawah juga gampang. Kemudian warnanya tidak begitu apa? Tidak begitu mencolok mata gitu ya. Dan juga kalau di bawah tidak ngewowoy gitu ya. Nah ini image yang friendly itu sangat menentukan buku itu bisa digunakan. Kalau unfriendly itu sulit digunakan ya. Misalnya kalau di fotokopi manjang gitu ya, dimasukkan ke tas tidak muat lah semacam itu mengganggu. And then low quality of the material, low quality of visual. Nah, ini termasuk tempat saya ini visualnya low quality ini. Maka sarankan ini ada gambar itu berwarna gitu ya. Ini masuk metode gambarnya hitam putih lah, itu termasuk quality-nya rendah. Yang isinya ya, karena kalau covernya saya oke. Tapi kalau ini dalam isinya itu mestinya pakai berwarna. Ya saya begitu. Dengan demikian, materi kita selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin ada yang disampaikan. Ya, ini sudah mata kuliah lain ini. Baik, sambil menunggu, saya konfirmasi kedatangan saudara. Mungkin ada yang terlewat tadi ya. Naufal Abian Baik, Elias. Pak. Hadir. Ada ya. Lalu Barih Sonyo Ratu. Belum? Wiratri. Sudah kembali ke belum ini dari Bandung ya. Mereka sudah ya, sudah 1 minggu kok, maksudnya tidak kembali. Mudah-mudahan berhasil. Dinda Sri Hadir, Pak. Mayangsari. Amelia Anissa. Nur Hasanah. Nur Rohmah. Amelia Anissa Nur Rohmah. Belum? Oke, Trijat Miko. Ini biasanya rajin, Trijat Miko ini. Janji Muhammad Khalid Fadli. Hadir, Pak. Ya? Ada? Ada ya, Muhammad Ada. Fadli. Ada, Pak. Oke. Alvina Rahma Saputri. Oh, ini baru bergabung.
Azura Lulu. Ini kelas F ya. Lalu Elva Yahra Aida Putri. Elia Yara Aida Putri. Ini juga rajin biasanya. Elia Yara ada ya. 135. Maaf, Terakhir Pak. Amelia Alvina. Anissa ada. Ya. Amelia Anissa. NIM-nya berapa tadi? NIM-nya berapa? 09. 1? 109. Oh ya. Mbak Alvina Diana Arsita. Alvina Diana Arista. Iya ada Pak. Oke. Oke, sampainya ada yang ditanyakan atau tidak? Bapak Elia Zahra tadi ada. Iya, sudah. Dulu apa ya? UTS dulu sampai apa ya? Ya, mulai dari material evaluation. Ya. Material evaluation. Lalu material selection ya, selection material. Kemudian material gradation ya. Kemudian sekarang ini apa? Material adaptation. Satu lagi yang kemarin kita bicarakan yaitu apa? Material development. Jadi ada 5 ya. Yang termasuk managing material writing project. Saya ulang ya. Jadi material evaluation, lalu material gradation, lalu material selection, material development, dan material adaptation. Gitu Mbak Dama Ivana ya, jelas? Jelas, Pak. Oke. Yang lain? Yang lainnya? Jelas, Pak. Ya. Kalau udah ada, saya kira cukup. Sampai ketemu di ujian semester dan juga insya Allah ketemu lagi di semester yang akan datang pada mata kuliah yang berbeda. Good luck for you all. Mudah-mudahan semuanya berhasil ketika menempuh ujian semester. Dan dalam memberi kuliah mulai pertemuan pertama sampai hari ini, pertemuan ke-14, bila ada kekurangannya dan ada salahnya, saya minta maaf. Mari kita akhiri kuliah pada semester berapa ini? 3 ya? 3 atau 2? 3, Pak. Hah? Ah, sampai lupa semesternya. Semester 3 ya? Oke. Iya Pak. Kita akhiri yang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa barik fahma wa ngamalan mutakabbalan. Ya Allah, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan berilah kami kefahaman. Dan mudah-mudahan amal kita diterima. Amin. Amin, Pak. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. sama-sama jaga kesehatan ya semuanya. Oke, Pak. Baik, Pak.